warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Lupa lagi. Kalau saya bilang ya asal banyak lupa. Semangat pagi, pagi. Bisa begitu? Kan genwe itu ya. Ya, ada. Ulangi. Semangat pagi. Pagi. Wah, ya lebat tinggi ya. Kalau kata Kang Arci mah terlalu responsif ya. Satu lagi, punten bisa wayahna, imanya bapak ibunya ngolo abdi wayahna. Kalau saya bilang genwe, bapak ibu jawab atau akan kita jawab dengan berkarya, berbisnis, berjaya. Bisa seperti itu? Naon kahiji? Berkarya heula. Geus aya modal baru berbisnis. Nah, gitu geus berbisnis semoga berjaya. Nah, gitu. Naon tadi teh? Genwe, berkarya, berbisnis, berjaya. Bisa seperti itu? Si orang cobaan kade punya kalau hilang. Genwe, berkarya, berbisnis, berjaya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, baik, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampurasun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini pada tanggal 16 Mei tahun 2023 di Hotel Ardan Bandung, kita semua dapat hadir dalam rangka mengikuti Business Exhibition Kewirausahaan Pemuda dalam Mewujudkan Ekonomi Berdikari yang diinisiasi oleh Geng Wirausaha Milenial di pagi hari ini. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Dalam di pagi hari ini kita semuanya dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kalau kita bahas sedikit apa itu Business Exhibition ini, merupakan sebuah kegiatan di mana dalamnya adalah sebuah wadah yang memiliki tujuan untuk mencetak pengusaha-pengusaha baru, kemudian dengan begitu dapat membantu usaha kecil menengah untuk dapat terus tumbuh demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dengan mengelompokkan anggota sesuai dengan klasifikasi usaha. Selanjutnya memberikan kontribusi dengan mengembangkan edukasi kewirausahaan. Nah, adapun kegiatan ini tidak hanya di hari ini saja, namun kita bagi menjadi dua batch, yaitu tanggal 16 Mei pada hari ini dan juga di hari Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023. Kemudian rangkaian program tersebut kurang lebih terdiri dari 6 program. Di antaranya ada Business Exhibition, kemudian ada pelatihan penggunaan e-commerce atau marketplace, kemudian ada business matching, pendampingan akselerasi bisnis, pendampingan pengembangan bisnis, selanjutnya pendampingan branding, marketing, dan promosi. Adapun saya di sini, Medoy akan memandu acara ini yaitu Business Exhibition 2023. Namun sebelumnya saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan. Dilanjutkan dengan pemaparan, kemudian dilanjutkan dengan inti dari Business Exhibition, selanjutnya talk show, dan di akhir yaitu penutup. Baiklah, untuk memulai acara ini mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Business Exhibition 2023 ini diinisiasi oleh Geng Wirausaha Milenial, tentunya dalam rangka mengembangkan bisnis yang sudah ada dan juga dapat menciptakan pengusaha-pengusaha baru. Ini merupakan langkah konkret kita dalam membangun bunda-budi ataupun dalam membangun sumber daya manusia di Provinsi Jawa Barat khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Namun hal ini merupakan langkah lahir kita. Tentunya kita sebagai orang yang beragama, mari kita juga tempuh dengan usaha batin kita. Mari kita sama-sama berdoa, menundukkan pandangan kita, menengadahkan tangan kita. Semoga dengan begitu kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmin wa barakatan fil rizqin wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa qdi hajatana wa hasil maqasidana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Gen Wirausaha Milenial. Namun sebelumnya dites dulu, karena apa yang akan disampaikan oleh ketua ini sangat penting. Jadi kudu dipersiapkan memorinya. Cik orang Cobian. Semangat pagi. Pagi. Hiji cenah. Genwe. Oke, boleh tepuk tangan kita semuanya. Selanjutnya kepada Kang Arci Pratama Nugraha Eskom MT dipersilakan. Kita sangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nabi nasta'in wal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wal alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan agung Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para tabi'at-tabi'innya, hingga ke kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Kang Yunandar selaku Ketua Dewan Pengawas Gen Wirausaha Milenial. Nanti juga akan menyusul ada Kang Fardi. Lalu yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu, Akang Teteh semua. Saya ingin mengilaskan balik mungkin tadi apa yang disampaikan dari MC, bahwa memang investasi yang terbaik merupakan investasi yang dari leher ke atas. Dan jangankan orang lain yang merasakan, pribadi saya sendiri pun merasakan. Kalau berbicara terkait gelar, ya pada akhirnya akan dibawa mati juga gitu, nggak akan ngaruh. Gelar terakhir kita kan almarhum ya. Cuman pada proses menuju almarhum tersebut kan kita harus tetap punya ilmu ya. Nah, ilmu-ilmu tersebut saya coba dalam prosesnya, bukan 28 tahun saya itu sebenarnya. Saya tuh 25 tahun. Jadi saya lebih muda ya, mewakili gen milenial ceritanya. Nah, Bapak Ibu semua, saya berproses di ranah usaha sudah lebih dari 8 tahun lebih. Saya dari tahun 2016-an. Dari apa saja, saya berangkat basic saya di IT kebetulan, teknologi informasi. S1 saya tentang komputer, teknik informatika, lalu di S2 saya di teknik elektro di ITB. Sekarang sedang melanjutkan dan insya Allah mudah-mudahan diberikan kelancaran di doktor ilmu komputer. Jadi berbicara terkait teknologi, tadi kan sempat disinggung ya, apa sih yang dimaksud terkait digitalisasi, kan sering kayak gitu ya, go digital, scale up, UMKM dan yang lainnya. Kami di Genwe merasakan, karena saya juga di HIPMI, saya juga di beberapa organisasi yang sifatnya itu scale up, mentoring, pendampingan dan yang lainnya. Akhirnya dari pengalaman yang dibuat atau yang dialami, nah ini selamat datang Kang Yunandar sudah hadir. Nah izin Kang, saya mungkin melanjutkan lagi terkait Gen Wirausaha itu sendiri, karena dalam prosesnya berdiri beberapa tahun ke belakang ini, jadi masih baru dengan ide dan gagasan baru juga. Mungkin saya merupakan ketua kedua yang sebelumnya sudah kurang lebih 2 tahun berkiprah menjalankan model-model seperti ini, namun ada yang baru untuk Gen Wirausaha Milenial yang saat ini. Apa Bapak Ibu semua, Akang Teteh, yang terjadi hari ini, Bapak Ibu bisa membuat produk tapi susah untuk memasarkan. Anak muda menjual produk, bikin konten doang di TikTok, di Instagram bisa, tapi produknya nggak bisa. Ada juga
yang bisa keduanya tapi jadi tidak optimal. Nah itu yang saya rasakan betul. Nah maka dari itu fungsinya Genwe Wirausaha ini adalah kita mencoba punya gagasan baru dengan adanya studio konten kreasi. Apa aja, setiap hari live dari jam 6 sampai jam 9 malam. Nah Kang kedah tabuh sakit tuh karena semua orang pegang HP setelah beraktivitas rata-rata dari sore ke malam. Nah esensinya bisnis exhibition yang notabene ini harus ada transaksi. Sekarang ini kalau bahasa Sunda mah urang kait heula saha anu tiasa bareng. Memang banyak juga sebelumnya yang sudah kolaborasi dan sudah merasakan setiap hari di live-kan atau dipromosikan. Bentuknya Gen itu Wirausaha Milenial ini adalah untuk membantu, karena tujuan dari inisiator Kang Yun ingin membantu para UMKM scale up. Poinnya apa? Omsetnya naik, masalahnya gitu kan. Nah akhirnya kami sebagai generasi mudanya coba untuk berpikir, meramu, memformulasikan gimana caranya. Nah nanti mungkin saya mungkin akan ke depan lagi, nanti akan ada pemaparan, akan didetailkan kembali kegiatannya tuh ngapain aja. Lalu setiap hari kami tuh membuka layanannya apa aja. Lalu karena prosesnya Gen Wirausaha ini bukan hanya sekedar di Kota Bandung tapi di seluruh kota kabupaten, cuman secara lokus kegiatan utamanya ada di Kota Bandung dan Cimahi, kita juga sudah secara online ada e-course yang nanti akan dilaunchingkan juga websitenya, isinya ada apa aja, bisa dibantu produk-produk atau brand-brandnya masuk ke ranah digital. Jadi konkretnya apa sih yang bisa Genwe kontribusikan? Satu, memasarkan produknya. Kedua, Bapak Ibu semua akan ada pendampingan modelnya seperti ini. Tapi jangan dulu pendampingan kalau kita juga belum running atau belum start, belum berjalan. Kadang pendampingan bingung apa yang mau didampingi. Mau butuh modal terus tapi nggak tahu bagaimana cara meyakinkan orang agar biar dapat modal, kan begitu. Nah ini kan awal pembukaan ya kegiatan ini. Dari pembukaan semoga kedepannya kita tidak berbicara tentang kuantiti yang banyak, karena sejujurnya ini tuh cuma ada 20 orang dari total pendaftar itu lebih dari 50, karena baru 1 minggu dibuka 50. Akhirnya kita bagi 2 batch pertama sekarang dan batch kedua nanti tanggal 19. Temanya sama, kita mengikat dulu para UMKM yang mau, yang punya import dulu. Nah kita bantu pasarin, talentnya siapa? Misalnya, aduh abdi mah tetiasa dipayeun kamera. Nah iya salah sawias izina teh bunga anu sadidintana teh jantan talentna anu masarkeun produkna. Nah nanti ada Kang Kahpi ngurusin penjualan dari awal. Kang udah di drop ente si barang teh display we di studio mah. Cuman bila mana ada transaksi keluar, nanti Bapak Ibu semua yang ngurus. Jadi kita mah cuma ngirim, ini ada orderan masuk, silakan dikirim, dikasih. Kan sekarang teh kadang bingung ya jualan di TikTok teh gimana caranya, di Shopee tuh kayak gimana caranya. Nah nanti yang akan diluncurkan oleh ketua pengawas Kang Yun itu akan bisa membantu Bapak Ibu semua, karena nanti setiap minggu hari Kamis pada pukul 2 sampai pukul 4 kecuali hari libur itu sudah mulai dibuka efektif konsultasi terkait bagaimana pengurusan NIB, PIRT. Nah yang belum punya NIB ada nggak di sini? Masih ada ya? Nah
Minimal NIB itu bisa dalam setiap presisnya Kang Yun selalu membantu buat bapak ibu yang belum punya NIB. Nah, sama Genwe dirutinkan setiap minggu, bila mana ada yang perlu dibantu, dikonsultasikan melalui WA dan yang lain hal, datang ke lokasi juga ada. Cuman yang standby di lokasi hari Kamis setiap minggu. Kalau layanannya setiap hari ada adminnya, jadi nanti tinggal komunikasi di sana. Mungkin itu dulu pengantar dari saya, sekaligus laporan juga bahwa running Genwe kegiatan Kang Yunanda kita sudah mulai berjalan dengan beberapa kemitraan yang sudah berjalan. Jadi kemitraan itu bukan hanya sebatas swasta lagi, tapi sama pemerintah yang difasilitasi oleh Kang Yunanda, rumah kemasan dan yang lainnya dari beliau, lalu pihak-pihak swasta yang bisa kita akses, kayak gimana pemasarannya juga, scale up-nya juga, nitip produk di setiap ruko-rukonya juga bisa. Tapi kan pertanyaannya, sesiap apa kita hari ini? Nah, kan begitu ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Ketua. Oke, selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada Kang Yunandar selaku Ketua Dewan Pengawas Gen Wirausaha Milenial, dan beliau juga selaku Sekretaris Komisi 2 DPD Provinsi Jawa Barat Dapil Jabar 1 Kota Bandung, Kota Cimahi. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu pemaparan 1. Oleh siapa? Ada yang tahu? Wah, iya mah, ini penting lagi no, nggak kalah penting. Cik, orang cobain lah. Genwe. Iya kan, baru juga kan belum 10 menit kan. Naon heula nu teh? Oke, berkarya, berbisnis, berjaya. Orang cobian sekali deh. Ingat, ini penting nih pembicara selanjutnya ya. Jadi harus oke dulu, harus frekuensinya harus oke dulu ya. Oke, baiklah. Genwe. Oke, untuk selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Kang Yunandar, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini satu hari yang semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, Akang Teteh, Bapak Ibu sekalian. Kalau melihat ke belakang begitu ya, flashback kalau istilah anak muda mungkin, flashback beberapa tahun yang lalu, bahkan sebelum COVID. Sebelum COVID itu saya ketemu dengan Kang Fardi, nanti Kang Fardi di sini. Kebetulan satu sekolah, satu tempat kuliah di Unpad, ambil S2, kita ngobrol. Kang Fardi itu pengusaha, saya bukan pengusaha karena saya sudah jadi anggota dewan waktu itu. Dia memberikan banyak inspirasi soal bagaimana sesungguhnya membangun Jawa Barat. Jadi ide awal bikin kegiatan hari ini sebenarnya bagaimana kita sama-sama membangun Jawa Barat. Lega teuing Kang. Memang ya mungkin ide besar, tapi kemudian pelaksanaannya belum itu besar. Bisa jadi juga tidak kecil seperti hari ini mungkin udah imah pelatihan biasa. Justru bukan ke sana arahnya. Jadi kita tidak menyelenggarakan pelatihan. Hari pelatihan serem dinas gitunya, itu pelatihan. Nah, pasti dilatih terus gitu, mangga kumaha selanjutnya. Nah, kita tidak begitu. Karena saya ini periode kedua di DPRD Jawa Barat melihat bahwa program-program pemerintah itu sama sekali tidak efektif, juga tidak sungguh-sungguh berniat untuk memajukan masyarakat, terutama pelaku UMKM. Banyak sekali dihambur-hamburkan uang, tidak hanya miliaran, tapi mungkin sampai triliunan hanya untuk pelatihan, yang pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa, hanya orang yang kemudian senang karena dapat konsumsi, dapat uang saku dan sebagainya.
Dan itu periode lalu bahkan 5 tahun yang lalu begitu, itu jadi semacam pekerjaan. Jadi orang kerjanya ya ikut pelatihan, gitu. Sehingga kita tidak pernah mengalami peningkatan kesejahteraan di masyarakat. Hari-hari ini akan kita sekalian, saya sebagai orang tua tuh khawatir. Kenapa? Karena tiap hari kita melihat di medsos gitu ya, itu kriminalitas luar biasa. Luar biasa, itu saya tidak pernah membayangkan kriminalitas di kota Bandung yang kita cintai ini seperti itu. Terjadi setiap hari gitu. Yang terakhir apa? Penculikan dan sebagainya. Ya paling saya hafal mau sok ningali medsos. Kenapa fenomena itu muncul? Itu karena pemerintah tadi abai terhadap bagaimana meningkatkan perekonomian, sehingga orang akhirnya menjadi pengangguran, menimbulkan kemiskinan yang luar biasa. Bahkan sekarang disebutnya kemiskinan ekstrim. Sok tinggalita sakuriling gedung sate, itu banyak orang yang minta-minta, itu namanya kemiskinan ekstrim karena dia tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan, tidak bisa mengakses air bersih, tidak punya fasilitas kesehatan, dan dibiarkan begitu saja. Jadi itu yang membuat saya merasa bahwa inilah yang harus kita lakukan. Apa yang sebenarnya sederhananya namanya scale up. Ya, kalau berharap, kalau bicara Pak Presiden, Pak Gubernur itu kan ngomongnya kita harus narik investasi dari luar supaya membuka lapangan kerja. Kenyataannya sekarang orang datang bawa uang banyak dari luar negeri, perusahaan-perusahaan raksasa sampai sini hanya bikin pabrik, tapi tidak menyerap tenaga kerja karena itu sekarang menggunakan robot. Adapun tenaga kerjanya itu yang sudah betul-betul punya skill yang ya industrial 4.0, jadi harus memahami artificial intelligence, harus memahami big data dan semua. Katakanlah rata-rata orang Jawa Barat yang pendidikannya hanya SMP gitu. Jadi tidak menyerap tenaga kerja di Jawa Barat. Nah sementara UMKM kita gitu ya, itu kan banyak jumlahnya. Di kota Bandung aja mungkin ratusan ribu gitu ya, di kota Bandung. Di Jawa Barat itu ada 4,6 juta. Itu dibiarkan saja dari zaman Ninina, ibuna, anaknya ya jualan cireng aja terus. Ya, harusnya kan tidak. Nininya jualan cireng, ibunya punya pabrik cireng, anaknya jadi CEO perusahaan startup cireng begitu kan. Jadi ada peningkatan. Nah ini yang kita harapkan dari sini. Minimal kalau saya kan mimpinya tidak setinggi presiden gubernur, tapi misalnya bisa tadinya jualan cireng 1 kilo jadi 2 kilo sehari. Kenapa demikian? Karena kalau mau bekerja di perusahaan besar, perusahaan internasional itu syaratnya murun ayah 100 berijeng te tangtu bakal diterima begitu kan. Sementara kalau di UMKM akan kita yang bikin lowongan kan cuma nyebut begini, daik ke dibayar 1 juta ya, tapi nggak gawe kerja kan cuma begini, sehingga serapan lapangan kerja akan jauh lebih cepat. Itu yang ingin saya lakukan sesungguhnya. Jadi dengan bantuan akan dari semua kita punya misi bersama bagaimana menciptakan lingkungan menjadi lebih sejahtera. Itu saja sesungguhnya. Jadi nggak mikir yang lain-lain, tapi kita ciptakan bersama-sama, tapi harus bersama-sama. Dan salah satu caranya adalah dengan menyerap anak muda untuk kerja. Nah tadi disebutkan oleh Kang Arsi, anak muda sekarang jagoan pilihan bikin konten, tapi kan konten hukum tidak punya produk. Bagian produk ada ibu-ibu semua juga, begitu. Saya sering pisan kalau reses tuh ngumpulin ibu-ibu semua, itu semuanya punya produk. Dan itu kalau kuliner enak-enak, kalau fashion bagus-bagus. Cuma memang bagian pemasaran bisa kenapa? Nah inilah hadirnya Genway itu yang saya rintis dengan Kang Fardi. Nanti Kang Fardi belum kesini ya? Iya. Ya. Itu bicara bagaimana kita membantu UMKM itu bisa memasarkan produk setidaknya, menaikkan kelas produknya yang tadinya jualan di pasar tradisional sekarang masuk ke supermarket gitu. Dengan membantu mendesainkan bungkusnya dikasih PRT halal, sebelumnya NIB begitu kan. Kalau perlu bahkan kita jual ke tempat lain, tidak hanya di kota Bandung, misalnya ke Jakarta begitu kan, ke Surabaya. Nah ini yang saya harapkan, karena sekarang mudah lewat online gitu. Tidak perlu harus saya juga Surabaya, pernah denger ya pasti ya, sekarang jadi Menteri Sosial. Kata beliau itu begini, saya itu di Surabaya waktu pertama kali jadi wali kota itu orang miskinnya sampai 30% gitu. Sekarang setelah selesai 2 periode itu tinggal 8%. Apa yang dilakukan? Beliau itu memberdayakan ibu-ibu.
Jadi ibu-ibu yang biasa bikin kuliner, kata beliau ini langsung ke saya, bukan dari YouTube-nya, yang jualan misalnya kue lebaran, nastar gitu kan nastar itu sok di keleran mau plastik teh kan, plastik cleaning, jangan begitu katanya. Jadi jualan nastar itu atau kue lebaran itu jangan banyak-banyak isinya, cukup 6 biji, tapi bungkusnya harus eksklusif. Nah, bilang masih contoh itu, saya pernah membina itu. Ada satu ibu-ibu pelaku home industry, tadinya omsetnya sebulan itu cuma berapa juta, berubah jadi miliaran. Selalu bekerja sama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Jawa Barat supaya mereka selalu memberikan bantuan kemasan kepada pelaku UMKM. Nanti kita juga kalau perlu bisa Kang Arci ya, dihubungkan dengan Dinas Industri. Nah, inilah yang kemudian membuat saya berpikir, ya tidak hanya sampai di sana, tapi harapannya tidak hanya kami sendiri begitu. Nanti Akang Teteh yang kemudian setelah kita bekerja bersama-sama juga membantu menularkan virus ini, virus untuk bisa scale up ini begitu. Supaya yang lain, pelaku home industry yang lain, pelaku UMKM yang lain juga punya keinginan untuk maju, keinginan untuk membantu sesamanya. Sehingga suatu saat kita akan punya lingkungan yang sejahtera, yang aman, yang nanti kita hariwang untuk anak cucu kita begitu. Enakan hariwang di ajaran sampai dah bisa naik motor jadi geng motor gitu kan, karena nggak ada pekerjaan begitu lulus SMA. Anak-anak SMK sekarang itu data BPS 14% nganggur, karena dalam pikirannya kebanyakan yang bukan jadi PNS ya kan, biasanya ngimpi nanti jadi PNS lah, begitu PNS gagal, wah saya mau kerja di Indomaret cina. Itu mereka hanya bisa 7 tahun kontraknya. Setelah itu karena sudah dianggap umurnya tidak masuk, maka dilepas oleh retail itu ya, sehingga penganggurannya tinggi. Sementara tidak ada lagi lapangan kerja yang cocok. Sementara yang SMP lebih beruntung karena kerja di pabrik, yang SD lebih beruntung dan nyawa begitu kan. Nah itu kan tidak membuat bangsa kita naik kelas, tepes. Kebanyakan orang-orang jadi buruh tani, jadi pekerja pabrik gitu. Sementara mimpinya harusnya anak cucu kita suatu saat bisa lebih sukses dari kita. Itu yang saya bayangkan sejujurnya ketika mulai membangun konsep generasi wirausaha ini. Jadi Gen W, pernah dengar barunya Gen X. Gen X mah saya, angkatan saya ke atas, nah ayah mulai ke atas katanya yang Gen X. Gen Y gitu, Gen Y itu berarti milenial. Ada Gen Z. Nah kita bikin Gen W. Gen W itu tidak mengenal usia, yang penting dia mau berwirausaha, generasi wirausaha gitu. Jadi Gen W, amin, mudah diingat. Makanya lambangnya itu seperti kromosom DNA begitu ya. Jadi inilah yang kita mau tularkan, ini adalah DNA menjadi pelaku wirausaha. Nah kebetulan saya dibantu teman-teman HIPMI ini yang luar biasa, anak muda tapi wah insting bisnisnya keren-keren dan udah pakai teknologi yang penting. Nah itu yang harus juga dimiliki oleh semua UMKM di Kota Bandung khususnya, di Jawa Barat pada umumnya begitu. Saya kira itu sebagai pembuka, semoga ini menjadi bukan yang terakhir. Nanti kita bisa bersama-sama, saya mengajak semuanya bergabung dalam perkumpulan generasi wirausaha. Jadi nanti semoga Akang Teteh juga bisa membantu yang lain setelah misalnya terbantukan oleh program kami. Kalau ada kekurangan silakan masukkan, kasih masukan ke kami. Apa? Kang ini kurangnya ini itu. Saya sangat bahagia kalau ada masukan seperti itu. Kami juga baru mulai melangkah walaupun didirikan tahun 2020. Ini berarti tahun ketiga, sudah beberapa program kita jalankan. Ini hasil dari evaluasi kami setiap tahun. Jadi kita perbaiki, dan insya Allah juga kita mencoba misalnya bikin semacam festival UMKM, bertemakan kuliner dan sebagainya. Itu nanti suatu saat ujungnya ketika Akang Teteh sudah merasa, wah kami sudah scale up, nah kita promosikan semua itu sehingga ada branding bahwa yang namanya Kota Bandung itu tidak hanya kota fashion, tapi juga kota kuliner begitu, misalnya begitu ya, atau kota craft, atau kota apapun, kota jasa misalnya, sehingga suatu saat orang berwisata ke Bandung tidak hanya untuk makan, tapi juga banyak hal yang bisa dilakukan. Demikian, terima kasih, semoga bisa bermanfaat hari ini, dan sekali lagi ini bukan pelatihan, jadi kita sifatnya jangka panjang. Silakan datang ke sekretariat Gen W di Jalan Gatot Subroto, Caket TSM. Jadi kalau ke TSM tinggal loncat tembok nah gitu.
tapi mungkin harus muter ke depannya, dan itu terbuka buat siapapun yang mau ke sana, karena kita juga punya studio untuk menjual produk melalui medsos, dan juga untuk membuat foto produk. Nah, jadi silakan bagi yang ingin foto produk juga bisa datang. Nanti insya Allah kita bantu, dan juga kita kerjasama dengan Dinas Perindak Jawa Barat untuk mendesain kemasan, dan juga untuk tadi halal ya, kemudian kekayaan intelektual, PIRT dan lain-lain. Demikian dari saya, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kang Yun, mohon untuk ditahan dulu Kang. Nih karena ini ada yang baru nih ya dari Genway. Ya, apakah itu? Maka langsung saja acara selanjutnya yaitu peluncuran simbolis website Gen Wirausaha Milenial oleh Kang Yonandar selaku Ketua Dewan Pengawas Generasi Wirausaha Milenial. Kepada Kang Mengenai. Oh ya, baik. Sok atau websitenya ditunjukkan. Ya, baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya akan hari ini tanggal 16 Mei 2023 dengan resmi meluncurkan website Gen Wirausaha Milenial.